Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu pada modul pertama dari mata kuliah persamaan diferensial. Baiklah, kita akan masuk kepada modul 1 mengenai pengantar persamaan diferensial. Nah, untuk materi pengantar persamaan diferensial, kita akan memulai dari awal. Pada pertemuan ini, tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu pertama mendefinisikan pengertian persamaan diferensial, mengklasifikasikannya, kemudian membentuk persamaan diferensial. Sekarang mungkin kalian bertanya, apa itu persamaan diferensial? Nah, definisi dari persamaan diferensial itu adalah persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tak diketahui. Nah, jadi di situ ada suatu turunan ya, atau kalau dalam geometri garis singgung gitu ya. Nah, secara definisi bisa kita katakan misalnya persamaan diferensial biasa tingkat n. Nah, ya di sini tingkat n adalah y pangkat n sama dengan fungsi f, di mana ada x, ada fungsi y, ada turunan y pertama, turunan y kedua, sampai dengan turunan y n-1. Di mana turun y, fungsi y, sampai dengan turunan dan seterusnya itu ditentukan nilainya oleh x. Kemudian variabel x itu sendiri terletak pada suatu selang i. Nah, i ini boleh berhingga atau tak berhingga. Jadi misalnya pada misalnya kalau berhingga misalnya selangnya diketahui gitu ya, misalnya 1,2, atau kalau tak berhingga mulai dari tak berhingga sampai dengan minus tak berhingga. Minus tak berhingga sampai dengan tak berhingga ya. Kemudian fungsi f diberikan dan fungsi y tak diketahui. Jadi itulah merupakan definisi persamaan diferensial. Jadi secara mudahnya persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tidak diketahui. Nah, sekarang kita akan menentukan klasifikasi dari persamaan diferensial ya. Apa saja klasifikasinya? Ada dua, persamaan diferensial biasa ya, dan persamaan diferensial biasa parsial. Apa bedanya dari persamaan ini? Bedanya adalah bedanya pada PD biasa itu memuat variabel bebasnya ada satu ya, ini X. Tapi kalau pada persamaan diferensial parsial itu lebih dari satu variabel bebasnya. Jadi kelihatan di sini T ya dan X variabel bebasnya. Jadi untuk perkuliahan kita membahas mengenai PD biasa ya. Oke, kita lanjut. Kemudian bagaimana kita akan membentuk PD? Nah, PD mempunyai tingkat N. Bentuk PD ya. Kita akan belum membentuk tapi melihat dulu bentuk-bentuk dari PD. PD ada bentuk yang mempunyai tingkat N.
dan derajat. Apa yang dimaksud dengan PD mempunyai tingkat N? Tingkat N jika kita lihat turunan yang tertinggi pada persamaan diferensial itu mempunyai turunan N. Jadi contohnya di sini DY turunan Y terhadap X sama dengan 2X. Nah, di sini kita lihat di sini adalah turunan pertama ya. Nah, jadi kita sebut persamaan diferensial tingkat 1 karena N-nya adalah 1. Kemudian ada bentuk PD itu mempunyai derajat. Nah, di sini dicontohkan derajat K. Bagaimana kita bisa menentukan suatu PD derajatnya berapa? Kita lihat turunan yang tertinggi pada PD itu. Ya, pada turunan yang tertinggi, maka itulah derajatnya. Jadi contohnya yang kedua di sini ada turunan yang kedua ya. Jadi ada turunan kedua dari fungsi Y. Nah, di sini derajatnya adalah 1. Saya bisa kasih contoh yang lain. Contoh yang lain. Nah, misalnya ya. Misalnya contohnya ini. Coba kita tulis di sini ya. Turunan kedua dari Y ditambah 3DY per turunan pertama ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, coba ini. Ini kalau kita lihat turunan tertingginya adalah 2. Ya, hampir mirip dengan contoh yang kedua tadi ya. Maka ini disebut PD tingkat 2 derajat 1. Nah, kalau yang ini coba kita tulisannya turunan ketiga saya pakai begini ya. Kemudian koefisiennya 2, turunan kedua ditambah turunan pertama sama dengan misalnya cos X ya. Nah, di sini saya buat misalnya derajatnya ada 2. Nah, maka di sini jangan terjebak ya. Karena kalian melihat di sini derajatnya 2, oh ini paling tinggi, tidak. Tetap yang kita lihat itu adalah turunan yang tertinggi. Maka di sini tetap disebut PD tingkat 3 derajat 1. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Bagaimana pembentukan model PD? Nah, ada pembentukan model PD ini tergantung dari implikasi pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi di sini saya contohkan ada masalah geometri dan masalah fisika. Pada masalah geometri kita akan bicara mengenai kemiringan atau garis singgung ya. Jadi contohkan di sini tentukan persamaan yang melalui titik negatif 1,2 dengan kemiringannya 2 kali apsis. Jadi kalimat matematika ini kita rubah. Di sini kelihatan ada turunannya. Di mana? Kemiringan. Jadi kemiringan. Berarti di sini suatu pernyataan ada kemiringan. Kemiringan di dalam matematika kita buat turunan pertama ya. Jadi turunan pertama dari Y terhadap X itu sama dengan 2 kali apsis. Jadi bisa kita buat seperti ini. Jadi 2 dy per dx sama dengan 2x. Atau bisa dibaca menjadi turunan pertama Y terhadap X sama dengan 2x. Ya. Nah, kemudian masalah fisika. Pada masalah fisika ini contohnya massa kali percepatan sama dengan gaya total. Jadi model PD-nya bisa kita buat massa itu adalah M dikali percepatan turunan pertama dari P terhadap T ya sama dengan F. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga menggunakan persamaan primitif ya. Nah, untuk persamaan primitif ini kita lihat di sini saya kasih contoh.
Y sama dengan C1E pangkat minus 2X ditambah C2E pangkat 3X. Nah, di sini ada konstanta C1 dan C2. Ini disebut sebagai persamaan primitif. Ya. Nah, dari persamaan primitif ini kita akan olah menjadi model persamaan diferensial, menjadi fungsi yang kita cari, yang belum diketahui tadi ya. Nah, inilah jawabannya ya. Turunan kedua Y terhadap X dikurang turunan pertama Y terhadap X dikurang 6Y sama dengan 0. Bagaimana bisa seperti ini? Kita coba cari ya. Nah, jadi di sini kita akan coba buat. Jadi di sini diperhatikan ada C-nya ada 2 ya, C1 dan C2. Maka kalau C-nya ada 2, maka kita turunkan sebanyak 2 kali. Jadi turunan pertama sama dengan, karena ini fungsinya eksponen, kita lihat pangkatnya minus 2 dikali C1. Jadi minus 2 kali C1 kali E pangkat minus 2. E ditambah 3 ya, ditambah 3 C2E pangkat 3X. Nah, kemudian turunan keduanya kita lanjutkan. Minus 2 kali minus 2 jadi 4 C1E pangkat minus 2E. Tambah 3 kali 3, 9 C2E pangkat 3X. Nah, ini kita anggap ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, kemudian kita harus cari C1-nya berapa, C2-nya berapa. Kalau sudah dapat, baru kita substitusikan ke persamaan 1. Bagaimana mencari C1 dan C2? Silakan bagaimana caranya. Kalau di sini misalnya saya menggunakan eliminasi ya. Jadi kita eliminasi C persamaan 2 dengan C persamaan 3 ya. Jadi kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, di sini kita coba menghilangkan C1 ya. Kalau kita kan menghilangkan C1 berarti kita harus samakan koefisien ini biar bisa hilang, berarti dia dikali 2 ya. Jadi 2 turunan pertama sama dengan minus 4 C1 E pangkat minus 2E ditambah 6 C2 E pangkat 3E. Nah, yang keduanya tidak usah dikalikan 2, tetap kali 1 menjadi turunan kedua 4 C1 E pangkat min 2E ditambah 9 C2 E pangkat 3E. Nah, ini kita selesaikan. Supaya C1-nya hilang, berarti ini kita tambah. Sehingga dia dapat 2 turunan pertama dikurangi turunan kedua, ditambah 9 tambah 6, 15, C2 E pangkat 3E. Nah, ini kita anggap persamaan keempat ya. Selanjutnya kita eliminasi lagi persamaan 2 dengan 3 untuk mencari C2. Nah, untuk mencari C2, untuk menghilangkan C2 ya, berarti kita akan mencari C1. Ya. Jadi sebenarnya yang persamaan 4 ini tadi kita selesaikan dulu ya. Jadi kalau kita mau mencari C2, berarti C2 E pangkat 3X sama dengan 1/15 dikali 2Y aksen min Y double aksen. Ya, ini persamaan 4-nya. Nah, untuk menghilangkan C2 berarti kita harus mengkalikan persamaan 2 dengan minus 3 ya. Jadi hasilnya adalah minus 3Y aksen sama dengan 6 C1 E pangkat minus X minus 2X ditambah minus ya, ditambah minus
9C2E pangkat 3X. Kemudian yang pertamanya, yang persamaan ketiga tidak usah kita kalikan dengan 3, tapi kita kalikan dengan tetap 1 ya. Jadi turunan kedua Y, 4C1E pangkat minus 2X, ditambah 9C2E pangkat 3X. Nah, jadi supaya hilang, C2-nya ini kita tambah ya. Sehingga dapatlah min 3Y aksen ditambah turunan kedua sama dengan 10C1E pangkat min 2E. Jadi C1 adalah C1E pangkat minus 2X sama dengan 1/10 dari min 3 turunan pertama ditambah turunan kedua. Ini kita anggap persamaan kelima. Nah, persamaan 4 dan 5 ini kita selesaikan. Jadi 4 dan 5 ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 tadi apa? Persamaan 1 tadi yang persamaan primitifnya. Jadi C1E pangkat minus 2E tambah C2E pangkat 3E. Kita substitusi semuanya. C1 tadi sudah diketahui adalah 1/10 dari min 3Y aksen tambah Y double aksen. Ditambah C2-nya ini tadi 1/15 2Y aksen min Y double aksen. Nah, ini kita selesaikan. Ya, ini kita selesaikan sehingga didapat kita kalikan 30 kali ya. Kali 30 ini. Kali 30 jadi dapatlah 30Y sama dengan 3 min 3Y aksen tambah Y double aksen tambah 2Y aksen min Y double aksen. Nah, ini kita buka 30Y sama dengan min 9Y aksen tambah 3Y double aksen ditambah 4Y aksen dikurang 2Y double aksen. Nah, yang sama ini minus 9 dengan 4 sehingga dapatlah 30Y sama dengan minus 5 ya. 5Y ditambah 3 tambah ini ini tadi tambah ya. 15 Y aksen. Tiga ini 2 15. Ini tadi tambah. Saya salah tulis, maaf. Ini tambah, sehingga ini adalah tambah. Nah, jadi 3 tambah 2 adalah 5 Y double aksen. Nah, ini kita sederhanakan lagi dengan dikali dengan 1/5. Jadi hasilnya adalah 6Y sama dengan minus turunan pertama ditambah turunan kedua. Nah, ini supaya cantik penulisannya, kita buat turunan pertama ini di depan, kurang turunan pertama, turunan kedua, kurang turunan pertama, minus 6Y sama dengan 0. Nah, ini adalah kesamaan yang kita cari. Kesamaan diferensial yang kita cari. Nah, seperti itu untuk membentuk PD dari persamaan primitif. Ups. Kemudian untuk penyelesaian PD ya. Penyelesaian PD
Penyelesaian PD ini kita bisa lihat ada definisinya bagaimana menyelesaikan suatu kesamaan diferensial. Suatu penyelesaian kesamaan diferensial biasa itu adalah suatu fungsi yang ditentukan pada suatu selang J bagian dari I yang secara identik memenuhi persamaan diferensial pada seluruh selang J. Nah, jadi di sini dimisalkan ada sebuah fungsi Y sama dengan X, ya, fungsi Y terhadap X sama dengan E pangkat X, dianggap ini adalah penyelesaian dari persamaan diferensial turunan kedua Y terhadap X dikurang Y sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui apakah penyelesaian ini benar, itu harus kita verifikasi ya. Kalau hasilnya 0 atau sama dengan identitas, berarti dia benar penyelesaian. Jadi di sini kita turunkan, karena di sini mintanya turunan kedua, maka ini kita cari turunan keduanya, lalu kita substitusikan ke sini. Nah, hasilnya adalah turunan kedua dari E pangkat X, turunannya itu adalah tetap E pangkat X. Sehingga E pangkat X dikurang E pangkat X itu sama dengan 0. Jadi ini terverifikasi sama dengan identitas. Nah, bicara masalah penyelesaian atau solusi, itu terbagi dua ya, penyelesaian umum dan penyelesaian khusus. Nah, ya, penyelesaian umum, gambar yang di sebelah kiri ini merupakan suatu contoh penyelesaian umum. Ya, disebut keluarga kurva integral. Mengapa? Karena penyelesaian umum itu masih menggunakan konstanta C. Jadi di sini dicontohkan Y sama dengan CX. Nah, jadi keluarga kurvanya banyak tergantung harga dari C. Di sini saya misalkan kalau C-nya berapa ya, jadilah dapatnya fungsinya adalah X. Jadi di sini C-nya 1. Kalau C-nya 2, nah gambarnya seperti ini. Jadi kita masukkan semua C-C itu, maka akan menjadi suatu keluarga kurva integral. Itu disebut solusi umum atau penyelesaian umum. Namun kalau untuk solusi khusus, maka hanya salah satu saja yang memenuhi. Jadi dia tunggal ya. Jadi misalkan kita anggap C-nya adalah 2, maka kita buat menjadi Y sama dengan 2X. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Kenapa Y sama dengan 2X? Ketika kita memasukkan nilai X dan-nya 1 dan didapat dan Y-nya 2 sehingga dapatlah C-nya itu adalah 2 ke persamaan Y sama dengan CE. Jadi C-nya dicari dengan memasukkan nilai X 1, Y dan 2 sehingga C-nya menjadi 2. Sehingga wujudnya itu adalah garis ini saja. Jadi garis Y sama dengan 2E. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan tadi ini menggunakan nilai awal namanya. Jadi masalah nilai awal dan syarat batas. Jadi di sini contohnya ada PD turunan pertama Y terhadap X sama dengan X pangkat 2 ditambah 1. Ketika masalah nilai awalnya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka akan didapat C. Ya, akan didapat C dengan memasukkan nilai X1 dengan Y1 ini, maka dapatlah penyelesaiannya adalah 3Y sama dengan X pangkat 3 tambah 3X min 1. Nah, bagaimana cara mendapatkan penyelesaian itu nanti kita pada pertemuan berikutnya pada bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, kita lihat kewujudan penyelesaian tadi yang sudah disampaikan di awal tadi, pada gambar tadi. Syarat menjamin persamaan diferensial dapat diselesaikan itu menggunakan teorema eksistensi. Ya, apa? Yaitu jika suatu turunan pertama dari Y terhadap X itu hasilnya ada suatu fungsi G, di mana fungsi G itu kontinu dan bernilai tunggal dalam daerah R dari titik X, Y, dan turunannya ada dan kontinu. Nah, itu syaratnya. Jadi penyelesaiannya kalau dia tak berhingga ya, yaitu fungsi itu terhadap C sama dengan 0. Tak berhingga tadi yang penyelesaian umum ya. Tapi kalau dia melewati satu titik dan hanya satu kurva keluarga, maka
itulah merupakan suatu wujud dari penyelesaian PD. Nah, contohnya ini. Primitif PD dy per dx sama dengan y per x adalah y sama dengan. Jadi primitifnya atau C persamaan solusi umumnya adalah y sama dengan cx. Ya, persamaan PD-nya ketika diselesaikan dapatlah y sama dengan. Jadi ini bisa bolak-balik ya. Nah, cari persamaan integral persamaan kurva keluarganya yang melalui 1,2 dan 0,0. Nah, kita coba cari. Kita masukkan x sama dengan 1, y sama dengan 2 ke y sama dengan cx, maka hasilnya adalah y sama dengan. Nah, ini gambarnya. Nah, tapi ketika kita coba masukkan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, maka C tidak dapat ditentukan dikarenakan kurva integral melalui titik asal. Nah, demikian untuk pertemuan kita kali ini mengenai pengantar persamaan diferensial. Untuk berikutnya silakan memahami latihan soal, bagaimana menentukan tingkat, bagaimana menentukan derajat, bagaimana membentuk PD, dan bagaimana menyelesaikan suatu wujud dari persamaan diferensial. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.